Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong uji kinerja pendidikan profesi guru PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani SPDI dengan NIM PPG 0621082534, mengajar di SDN 2 Bilokutung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya, program studi pendidikan agama Islam PAI. Pada kesempatan uji kinerja ini, saya akan menyajikan video praktek pembelajaran dengan materi memahami isi kandungan dan nilai-nilai yang terdapat dalam surat Al-Ma'un untuk mata pelajaran PAI kelas 5. Semoga video pembelajaran ini dapat memenuhi kriteria uji kinerja dan memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Apa pagi ini anak-anak sudah sarapan? Sudah mandi yang bersih? Nah, ya. Karena sarapan itu adalah bentuk energi yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita manfaatkan. Karena tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, jasmani yang sehat, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, terutama kita menuntut ilmu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pendidikan agama Islam, biasanya kita berdoa ya. Kita berdoa dengan kebiasaan kita, yaitu dengan bernyanyi. Gimana? Setuju? Setuju. Pak Guru hitung 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang ya. Baik anak-anak sekalian, kemarin sudah kita mempelajari materi membedah makna dan mengamalkan nilai-nilai surat Al-Ma'un di kelas 5. Ya, apakah anak-anakku sudah semangat? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah, semuanya semangat di pagi yang cerah ini ya. Nah, sekarang kita ke mata meyakini surat Al-Ma'un. Peserta didik meyakini bahwa surat Al-Ma'un adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar.
Betul enggak? Semua ayat Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami dan mengartikan surat Al-Ma'un ini tujuan pokok yang harus kita ketahui. Terus yang kedua, peserta didik dapat membaca, kita membaca nanti sama-sama, melafalkan dan mengartikan kandungan surat Al-Ma'un dengan benar dan menjelaskan pesan pokok surat Al-Ma'un. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok surat Al-Ma'un termasuk pesan untuk menyayangi anak yatim dan membantu orang miskin dan menghubungkan ayat dengan perilaku. Peserta didik mampu menghubungkan ayat-ayat dalam surat Al-Ma'un dengan perilaku sehari-hari, terutama terkait dengan kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosial itu yang ditekankan dari surat Al-Ma'un itu anak yatim dan orang-orang miskin. Dan banyak sekali orang yang membutuhkan juga. Kita harus peduli. Inilah tujuan pembelajaran kita supaya pembelajaran bisa tercapai. Gimana dengan tujuan psikomotoriknya, di keterampilannya? Membaca surat Al-Ma'un, peserta didik terbiasa dan mampu membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Kami harapkan anak-anak ini sudah bisa membaca semuanya ya, terutama ayat-ayat pendek bisa menghafalnya. Dengan fasih dan benar mempraktikkan hadis tentang anak yatim. Yang kedua, peserta didik mempraktikkan hadis tentang meyakini anak yatim dalam bentuk tindakan yang nyata, bukan kita baca saja, tapi bentuk yang nyata. Misalnya kita mempunyai teman, saudara, adik kerabat maksudnya ya, saudara dari yang lain, ya mempunyai anak yatim, kita harus bertindak dengan baik dan nyata. Meyakini surat Al-Ma'un. Kita di sekolah, anak-anak yang soleha ketika di sekolah. Bayangkan ini kira-kira kita saat istirahat ada kita melihat teman kita yang tidak membawa bekal makanan. Siapapun itu, walaupun tidak anak yatim, ya siapapun itu, dia tidak membawa bekal makanan dan terlihat sangat lapar. Di saat yang sama kamu mempunyai jajan atau roti, ya apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Dikasih. Tidak dibagi? Ya dibagi ya. Nah, kalau kita berbagi, ya jadi dua potongan atau dibagi. Nah, ini yang kita belajar sebuah surat dalam Al-Quran yang mengajarkan kita saling peduli dan berbagi, yaitu surat Al-Ma'un. Udah ngerti ya? Kaitan dengan pembelajaran ini, kita dihadapkan dengan beberapa hal. Ini sering kita lakukan ya. Teman kita tidak mempunyai makanan, teman kita saat lapar, apa yang kamu lakukan? Kita mengasihi sebagian dari apa yang kita punya. Ini yang dimaksud dengan kaitan dengan pembelajaran surat Al-Ma'un. Surat ini akan menunjukkan kepada kita ciri-ciri orang yang dianggap mendustakan agama, berarti orang yang menentang dari ketentuan ini. Ya, ketentuan ini. Siapakah mereka? Yuk kita cari tahu bersama. Mendustakan agama. Siapa mereka? Nanti kita pelajari di pelajaran ini. Kalau kamu menentang dengan ketentuan ini, misalnya kamu tidak memberikan sebagian hartamu, sebagian makananmu kepada temanmu, maka kita menentang surat Al-Ma'un. Maka kita dianggap orang yang celaka di dalam beragama. Ayo kita cari tahu. Nah, sebelum kita mencari tahu, ada beberapa hal yang perlu diingat, dipahami,
diperhatikan, terutama kita mengenal surat Al-Maun. Sebelum kita membahas isinya, ayo kita kenali dulu surat Al-Maun. Surat Al-Maun artinya barang yang berguna. Berarti kita memberikan sesuatu itu barang yang berguna kepada orang, ya, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan, ya. Berarti Al-Maun itu barang yang berguna. Apa barang berguna itu? Banyak sekali. Makanan, minuman, duit, harta, itu barang berguna. Surat Al-Maun, surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada berapa? 7 ayat. Golongan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Al-Makkiyah? Karena diturunkan sebelum hijrahnya Nabi, ya, di kota Mekah. Diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi. Surat Al-Maun. Nah, kita sama-sama membaca surat Al-Maun. Sudah kita membaca surat Al-Maun? Kita baca bersamanya? Ya, kita ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yukazzibu bid-din. Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un Wa yamna'unal ma'un. Das ya, dah. Nah itu ya, kita sudah membaca surat Al-Maun. Kita pahami maknanya dulu ya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang berkata? Allah kepada manusia. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama, wahai manusia? Alladzi itu menunjukkan orang. Kita manusia. Alladzi yaitu orang yang yatim. Alladzi yukazzibu bid-din. Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Alladzi yukazzibu bid-din, agama. Siapa mereka? Dijelaskan dari ayat keduanya. Apa ayat keduanya? Itulah orang-orang yang menghardik anaknya yatim. Wazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Allah menjelaskan kepada manusia, hai manusia, tahukah kamu siapa yang orang yang mendustakan agama? Dijelaskan ayat keduanya, yaitu orang yang menghardik anaknya yatim. Berarti salah satunya menghardik anaknya. Apa kata hardik? Paham ya? Apa kata hardik? Siapa yang tahu apa kata hardik? Mencela, membuli, memarahi, memukul, mencubit, tidak memberi makanan, tidak memperhatikannya, itu termasuk bagian dari hardik. Mau nggak kamu dikatakan orang yang mendustakan agama? Tidak, kalau tidak makanya harus kita mematuhi perintahnya, yaitu salah satunya orang yang menghardik anak yatim itu kita dengan memberi makanan, melawan ini ya, dengan kita memberi makanan, dengan tidak memukul, dengan tidak membuli dan sebagainya. Nah,
Karena kita dikatakan di dalam surat Al-Maun ini orang yang mendustakan agama itu salah satunya yaitu orang yang menghardik anaknya yatim. Dijelaskan ayat ketiga juga. Wala yahuddu ala ta'atil miskin. Apa itu juga? Siapa yang mendustakan agama dan tidak mengajukan memberi makan orang miskin? No, termasuk kita kalau kita langgar yang ketiga ini juga berarti kita termasuk orang yang mendustakan agama. Mau nggak dikatakan orang yang mendustakan agama? Tidak. Makanya harus kita patuhi surat Al-Maun dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah itu juga bagiannya, ya orang yang mendustakan agama. Alladzina hum an sholatihim sahun. Oh ya, yang ketiga belum. Dan tidak memberi makan orang miskin sudah. Terus yang fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat. Tadi sudah dikatakan kita mendustakan agama, terus kita dikatakan celaka dalam sholat. Ayo kita tahu, masa kita celaka dalam sholat? Nah, kita pahami ayat selanjutnya supaya tidak salah paham, ya, supaya tidak salah paham. Alladzina hum yura'un. Siapa itu? Orang yang berbuat riya. Kita dikatakan apa di dalam sholat, celaka di dalam sholat, yaitu orang yang berbuat riya. Bukan semata-mata kita sholat dikatakan celaka, tetapi orang yang berbuat riya di dalam sholat tersebut. Misalnya kamu pergi sholat nih supaya dipuji, supaya ingin dikatakan orang baik, supaya dilihat sama orang tua, supaya dilihat sama guru. Kalau tidak ada guru, tidak ada orang tua, kamu tidak lakukan. Itu yang maksud dengan riya. Makanya sholat itu perintah Allah, yaitu tiang agama. Kenapa dikatakan tiang agama? Kalau kita salah satunya tidak kita laksanakan, maka Islam kita tidak sempurna. Isya I, Zohor S, Asar L, M Maghrib, ya. Zohor, Asar, Maghrib. Islam, baru kita dikatakan Islam. Islam itu seperti genggaman. Kalau kamu salah satu genggaman, maka keratan keislaman kita akan pudar, akan runtuh. Makanya kuatkan kita dengan melaksanakan sholat. Siapa yang sering sholat siang? Terutama di masjid. Harus kita pergi ke masjid bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat, bukan untuk disanjung-sanjung. Itu kita sholat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sholat? Karena kita cuma ciptaan Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah, maka kita harus berbakti kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Tepuk semangat. Harus semangat ya. Nah, kita jelaskan tadi sudah. Tadi di dalam ayat itu ada ketentuan manusia. Satu, orang yang mendustakan agama, yaitu pertama, orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan kepada orang miskin. Yang kedua, orang yang celaka di dalam sholat. Siapa? Orang yang di dalam sholatnya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Berarti kita celaka di dalam sholat. Kita percuma melakukan sholat tapi kita tidak dapat. Cuman pujian saja kita dapat. Itu
Salah. Ria itu berarti apa namanya ria? Amin. Pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung, itu namanya Ya. Mau kamu dikatakan ria oleh Allah? Tidak. Ya, kita laksanakan perintah Allah itu fokus. Kita mengharapkan ridhonya Allah. Karena Allah itu sangat mencintai manusia, terutama orang yang berbakti. Ya, pelajaran selanjutnya. Nah, di sini pesan isi kandungan. Kami harapkan anak-anak lebih fokus ya. Di fokus tadi sudah Pak Guru sampaikan ada beberapa hal kesepakatan kelas, ya. Nah, isi penjelasan isi kandungan tafsir sederhana. Tafsir sederhana. Surat ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita jelaskan. Perhatikan ya. Bagian pertama kita jelaskan. Dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu ciri-ciri orang pendusta agama, yaitu ayat 1 sama 3. Ayat 1 sama 3. Allah bertanya kepada kita, siapa sih orang sebetulnya berbohong tentang agamanya? Siapa sih? Jawabannya bukan hanya orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi juga mereka yang Menghadik Betul. yatim. yang memang menghadirkan anak yatim. Ini artinya bersikap kasar, membentak, atau tidak peduli kepada anak yatim. Seharusnya apa yang kita lakukan? Kita sayangi dan bantu anaknya yatim karena mereka tidak punya bapak, tidak ada tempat mengeluh kesah. Makanya harus kita sayangi. Penjelasan yang kedua, siapa mereka? Tidak mengajak memberi makan orang miskin. Apa yang maksud orang miskin? Tidak punya apa-apa, makan pun sangat susah, itu namanya orang miskin. Ya, tidak punya tempat, itu namanya orang miskin. Bukan hanya tidak mau memberi, bahkan mengajak orang lain untuk berbuat baik pun mereka enggak. Nah, ini yang masuk dengan orang penista agama yang menunjukkan hati yang tidak punya rasa kasihan. Kalau kita sama manusia ya, kita sama hewan aja, tumbuhan aja. Kalau tumbuhan kelihatan layu, kasihan juga. Kita siram, kita kasih pupuk. Kalau ada hewan yang butuh makan, apa yang kamu lakukan? Memberi makan, makanan, minuman, merawat. Nah, ini sama manusia, kita juga harus peduli, lebih peduli lagi. Ya kenapa? Kita sesama manusia ciptaan Allah. Makhluk ini semua ciptaan Allah. Kita harus saling sayang, menyayangi. Tidak boleh menghardik, menyakiti, memukul dan sebagainya. Intinya dari pembelajaran ini, iman yang benar itu harus dibuktikan dengan kepedulian. Bukan hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan nyata maksudnya, terutama kepada mereka yang lemah. Siapa mereka yang lemah? Banyak. Kita harus bersedekah walaupun kita tidak ada di tetangga, tetapi di negara lain, Palestina, lain sebagainya, ada teman kita yang menderita. Makanya harus kita sumbangkan sedikit harta kita di infak sedekah. Ya. Sekarang kita mau lihat kisah. Mau nggak lihat kisah? Ya, diperhatikan ya. Ini kisah sebuah kisah yang sangat apa namanya? Nah, ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah untuk golong surah ketiga, termasuk surah pendek, merupakan surah 107 yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Baqarah berisi peringatan kepada orang-orang yang berperilaku buruk. Ditujukan untuk orang munafik, yaitu mendustakan agama, menghardikan yatim, tidak memberi makan anak yatim.
tidak membayar zakat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang suka pamer ibadah sholat mereka. Lantas bagaimanakah bisa sedih di balik turunnya surah Al-Ma'un? Simak ulasan berikut. Ya, sunnah ya. Turunnya surah ini berkaitan dengan kisah dan watak Abu Sufyan. Dalam buku tafsir, menurut Quran Allah kamal pakai imani surah Al-Ma'un diturunkan untuk melengkapi perilaku Abu Sufyan kepada anak yatim. Abu Sufyan terkenal sangat baik. Setiap hari membeli 2 unta besar untuk disantap bersama kaumnya. Namun, pada suatu hari ada seorang anak yang mendatangi ibunya untuk minta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yang itu dengan tongkat dan mengusirnya. Abu Sufyan dinilai sebagai sosok yang baik bila sedang berada di hadapan kaumnya. Namun, bertolak belakang dengan sifat aslinya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Kisah menyedihkan itulah yang menjadi asbab nuzul turunnya surah Al-Ma'un. Allah menyebut Abu Sufyan dan orang-orang yang berwatak serupa agar segera menyadari kesalahannya. Sudah ngerti itu namanya itu asbabun nuzul ya, sebab-sebab diturunkan surat Al-Ma'un. Karena ada pada zaman dahulu itu Abu Sufyan. Mereka itu sering menyembelih unta, bahkan unta itu disembelih dalam sehari itu 2. Disembelih unta untuk di pesta-pesta, untuk makan-makan. Ketika anak yatim datang meminta-minta, dia keadaan lapar, maka dia memukul dan mengusirnya. Maka turunlah ayat tersebut, yaitu surat apa? Surat Al-Ma'un. Nah itu ya, itu pesan asbabun nuzul di surat Al-Ma'un. Nah sebab-sebab turunnya ayat. Kalau sebab turunnya ayat itu ya sebab ada peristiwa di muka bumi ini, baru dah turun ayat. Ya, penjelasan yang kedua. Nah, di sini bagian kedua, ciri orang yang sholatnya celaka. Dijelaskan ayat keempat dan ketujuh. Tadi ayat berapa tadi? Ayat 1 dan ketiga. Ayat 1 dan ketiga. Orang yang celaka di dalam sholat. Bagian kedua ini, karena Pak Guru sudah sampaikan tadi, ada berapa bagian? Ada 2 bagian isi kandungan di dalam surat Al-Ma'un. Bagian kedua, ciri orang yang sholatnya celaka. Dijelaskan di ayat 4 sampai 7. Bagian ini memberikan peringatan keras celaka bagi orang yang sholat. Jangan dimaknai masa celaka kita sholat, tetapi tidak. Celaka dalam artian apa? Jika sholat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Apa ciri-cirinya? Lalai sholatnya. Apa lalai? Misalnya kamu sholat, sedang azan, tahu-tahu kamu asik bermain. Nah, itu kita lalai. Maksudnya lalai itu orang yang tidak tepat waktu dalam sholat. Ketika waktunya sholat, tidak dia sholat. Menunggu-nunggu, mengulir-ulir waktu. Sehingga datang waktu berikutnya. Dan seterusnya itu orang yang lalai. Berarti sengaja menunda waktu sholat dengan terburu-buru. Astaga, mau habis waktunya asar. Terburu-buru. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Harus ketika azan berkumandang, harus bersegera diri kita pergi sholat. Berwudu, pakai pakaian yang bagus, dan kita menuju masjid. Dan tidak mengerti makna bacaan sholatnya. Ya, kalau sholat itu harus kita ngerti apa maksudnya duduk, Al-Fatihah, dan sampai salam. Ya, kita harus mengerti mana setiap gerakan-gerakan dan bacaan sholat. Nah, itu
Siapa yang celaka? Siapa yang celaka dalam sholat? Pertama, lalai dari sholatnya. Ya, supaya mudah-mudahan kita tidak dikatakan lalai ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak dikatakan lalai. Terus yang tadi juga berbuat ria. Siapa yang berbuat ria? Maksudnya berbuat ria itu orang yang pamer-pamer. Berbuat baik tapi ingin dipuji. Berbuat baik ingin disanjung. Berbuat baik supaya dilihat. Nah, itu tidak boleh. Melakukan ibadah atau perbuatan baik pun agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh. Harus kita melaksanakan sesuatu itu ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tulus untuk Allah. Contohnya rajin sholat hanya saat ada guru atau ada orang tua. Pasti sholatnya supaya enak didengar sama orang, supaya ingin dipuji, itu tidak boleh juga. Nah, penjelasan yang ketiga yang celakanya enggan memberi bantuan. Al-ma'un itu barang yang berguna. Enggan memberi bantuan barang berguna. Pelit atau pikir, bahkan untuk meminjamkan barang sepele yang bermanfaat seperti pulpen, penghapus, atau alat lainnya mereka tidak mau. Maka dikatakan kita orang yang celaka di dalam sholat. Percuma kita melakukan sholat, kalau ini kita langgar, maka dikatakan kita celaka. Intinya ibadah ritual seperti sholat harus kita lakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, serta harus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dermawan. Mau nggak kamu dikatakan dermawan? Pahaman. Nah. Satu, sebutkan ciri-ciri orang dustakan agama. Siapa? Orang yang menghadirkan yatim. Orang menghadirkan yatim. Membantu miskin. Apa yang dimaksud dengan sifat ria? Pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung, itu ria ya. Menjelaskan apa artinya lalai dalam sholat. Apa lalai dalam sholat? Menunda waktu sholat. Apalagi terburu-buru dalam sholat, tidak mengerti dalam bacaan, apalagi banyak lagi tadi. Tidak memberi barang berguna, itu ya. Nah, berikan contoh termasuk amalan sholat mau tadi di sekolah ya. Terima kasih. Sekarang kita mau bermakan yatim. Kalau kamu baca ayatnya, mana yang katakan yatim itu sudah jawabannya. Karena ini menghadik anak yatim agama. Ya, pahami soal dan jawaban. Nah, ya semuanya angkat bagus-bagus. Ya supaya dibaca. Nah, mana yang mengatakan yatim di sana? Kalau kamu bisa baca Al-Quran, bisa. Jawabannya, jawabannya A. Karena di sana yang menghadir anak ya yatim. Dia jawabannya terakhir ya, nilai kamu nanti ya. Udah berapa soal itu? Baru di 5. Sekarang soal selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa neraka wail bagi orang yang sholat. Surat Al-Maun yang sesuai dengan kandungan ayat tersebut adalah sudah? Sudah siap semuanya? Pak Guru Pinjai. Kenapa? Sudah semuanya dijawab itu? Ada kelihatan nilaimu? Nah ini. Belum. Cuma satu orang yang menjawab. 2 orang. Ya, wailul lil musallin. Ini kenal nih. Nah.
Jawaban soal selanjutnya. Salah satu golongan manusia pendusta agama yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mana yang mengatakan miskin di sana? Nah, mengatakan miskin di sana. Kalau bisa baca. Ya, P5 udah. Udah jawab itu semuanya belum. Coba. Sudah. Lihat tadinya, jawab enggak? Kebaca enggak? Selaku. Cuma satu orang yang salah diri ya. Nah, sempurnakan tadi ya. Miskin, memberi makan orang miskin. Ada kata miskin, berarti miskin. Itu caranya menjawab. Harus sesuaikan dengan soal dengan jawaban. Pertanyaan 7 tidak dijawab. Sekarang pertanyaan 8. Mereka makan ragawaya bagi orang yang sholat. Lafal surat Al-Maun yang sesuai dengan lafal ayat tersebut. Yang sholat. Coba lihat baca yang sholat. Alladzina an sholatin sahun qa'imun udah? Ya, ada sholat di sana. Apa terus? Udah semuanya? Ya. P1, P2, P7, P8. Ini. Di sini tadi siapa? Oh iya, makanya itu. Jawabannya bukan D, jawabannya C. Ada C tadi yang jawab sini. Aku kena bro. Soal selanjutnya. Salah satu golongan pendusta agama yaitu orang enggan menolong dengan barang berguna. Lafal surat Al-Maun yang sesuai dengan kandungan ayat tersebut. Barang berguna. Ada yang tadi mengatakan surat yang terakhir. Ada surat Al-Maun yang terakhir tadi di sana. Barang berguna, dia bilang tadi di sana. Kalau kamu hafal surat Al-Maun yang terakhir, dia bilang. Sekarang Pak Guru pindah ya. Oh dulu cepat, ganti, boleh diganti. Aku buat. Salah dia salah. Bisa diganti kalau mau salah, kalau menganggap masih ya no. Udah siap, udah. Angkat terus, bagus. Ya. Ya, betul. Ayo nih. Ayo angkat nih. Angkat. Oh, udah. Udah. Elin. Ayo. Selaku. Cuma 3 orang betul ya. Ini sama. Jawabannya adalah D. Yang mau. Kan itu yang terakhir kan? Ya, itu yang terakhir kan. Ayam mau. Tidak ada lanjutnya lagi. Karena arti dari yang itu orang yang enggan memberi barang yang berguna. Sekarang soal yang ke-10. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lafal ayat tersebut merupakan surat Al-Maun. Coba hafal dulu. Ya, sudah dipindahin? Mana bacaan itu yang keberapa dia? Ya, dulu. Ya, betul. Belum, Andi. Salah tuh. Ya.
Betul. Salah. Angkat. Jangan ditutup. Nah, betul. Ke-50. Coba tanya. Oh iya. Jangan ditutup. Nah, betul. Ya, cuma ada 7 orang yang betul ya. Yang ketiga, orang yang mengalah orang miskin. Orang yang minta memberi makan orang miskin. Aroai kan? Nah, terus yang kedua membahas tentang anak ya. Yang ketiga membahas tentang kan memberi makan kepada orang miskin. Serius. Oke. 10 berarti tinggal berapa? Tinggal 5 soal. Wayamna'unal ma'un. Ayat tersebut merupakan surat Al-Maun ayat ke yang terakhir tadi. Berapa ayat surat Al-Maun? Berapa ayat? Perhatian terakhir. Nah, ya belum. Kelima. Yang berapa? Yang terakhir. Berapa ayat tadi? Sawe. Selaku, bro. Dulu. Selaku. Ada 5 orang yang terakhir itu yang ke-7. Ayo, berarti yang ke-7 ayat terakhir. Bayar 1 400. Ini ada rankingnya nih, ada rankingnya. Pertanyaan selanjutnya. Ayat tadi pasti bukti yang berapa? Yuk, masa udah tahu. Ini kakak harap semua betul. Semua jawab? Ya itu ya. Sudah semuanya? Gimana dengan perasaannya tadi, Nana? Seru. Senang dah? Menggembirakan dah? Mudah-mudahan di pelajaran selanjutnya ini yang kita pakai, mungkin ada pemanfaatnya lagi. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena dalam kehidupan manusia, kehidupan sosial perlu adanya kita saling membantu sesama manusia, karena Nabi Muhammad saja membantu umat manusia pada zaman dahulu. Sakingnya kita rasakan nikmat tersebut. Nabi Muhammad dulu membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang budak, dimerdekakan budak, menyebarkan agama Islam yang benar. Sampailah nikmat itu kita rasakan sampai penjuru dunia. Ya, penjuru dunia kita rasakan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam. Perintah Rasul, sunnah Rasul harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran dan lain sebagainya harus kita baca. Sholat, tiang agama harus kita tegakkan. Karena itu adalah perintah Allah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya enggak kepada Rasulullah. Saya walaupun kita tidak melihat, barang siapa yang sering bersolawat, mencintai Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya, maka kita selamat dalam kehidupan kita di muka bumi. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat kelak kita bersama beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak, ini pelajaran kita ya untuk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini mengacu kita pada pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan insya Allah kita menjadi orang yang berguna bagi bangsa, nusa, dan bagi orang
lain. Sekian dari Pak Guru. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi